Shalom semua, pada pagi hari yang indah ini, marilah kita kembali untuk berkumpul dan sama-sama mendengarkan renungan serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur, kembali kami berterima kasih karena atas penyertaan-Mu kami bisa berkumpul meskipun dari rumah masing-masing untuk mendengarkan renungan pagi hari ini. Ya Bapa, berkatilah renungan ini agar renungan ini bisa berjalan dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik, dan berkatilah kami semua yang akan mendengarkannya, sertailah kami agar renungan ini bisa berguna bagi kita masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Judul renungan pada hari ini yaitu Hati Cerminan Diri. Ayat yang saya ambil yaitu dari Amsal 27 ayat 19 yang bunyinya, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ayat tersebut menyatakan bahwa hati manusia itu mencerminkan manusia. Artinya, apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dalam ucapan, tindakan, maupun perbuatannya. Teman-teman semua, Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak persoalan yang dapat terjadi dalam hati manusia, yaitu yang pertama, sumber dari segala kejahatan. Seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh setiap manusia tentu saja berasal dari hati masing-masing yang memiliki niat untuk berbuat jahat. Yang kedua, hati itu keras kepala. Terkadang banyak orang yang bersifat keras kepala atau berkepala batu juga karena hati mereka. Mereka cenderung tidak mau mendengarkan nasihat atau perkataan dari orang lain. Yang ketiga, yaitu hati merupakan sumber dari segala ucapan mulut. Apapun yang terucap di mulut seseorang berasal dari hati. Kalau hati kita bersih dan benar, maka yang keluar dari mulut kita pasti suatu hal yang positif. Begitupun sebaliknya, jika hati kita dalam keadaan kotor atau keruh, maka yang keluar dari hati kita adalah hal negatif. Seperti yang tertuliskan dalam Matius 12 ayat 34b sampai 35. Karena yang diucapkannya oleh mulut meluap dari hati. Orang baik mengeluarkan hal baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Hal itulah yang menyebabkan kita diajarkan untuk senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan agar tetap dalam kondisi baik dan benar. Nah, salah satu cara yang paling tepat adalah membendaharakan hati dengan membaca Alkitab. Ada banyak orang Kristen yang membaca Alkitab hanya sebatas untuk mengisi otaknya saja, tidak sampai menembus hati. Itulah sebabnya tidak ada dampak positifnya. Sebaliknya, jika kita sebagai orang Kristen tekun dalam membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, serta menyimpannya dalam hati, di dalam diri kita pasti akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang yang perbendaharaan hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan pasti terefleksi dalam perkataan serta perbuatannya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, ada banyak hal yang mencerminkan bahwa hati kita ini bersih. Salah satunya adalah sikap rendah hati. Kerendahan hati merupakan sikap bijaksana di mana seseorang memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting atau benar daripada orang lain. Terdapat dua hal yang menandakan bahwa seseorang memiliki kerendahan hati, yaitu berani mengakui kesalahan serta mau belajar. Seseorang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki hati yang teguh. Sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapinya, tetapi hal itu tidak akan membuat hatinya goyah, karena Tuhanlah yang ia percaya sebagai sumber pengharapan dan kekuatan. Jadi, untuk mengetahui apakah Yesus berkuasa dalam hati seseorang yang percaya, kita bisa melihatnya dari ucapan dan tingkah lakunya. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan meneguhkan hati kita, segala hal yang meluap dari hati, pikiran, perkataan, perbuatan baik maupun buruk.
Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa yang harus kita jaga dalam hidup kita adalah hati kita masing-masing. Maka dari itu, jagalah hati kita masing-masing dengan dipenuhi oleh firman Tuhan. Demikianlah renungan pagi hari ini. Hendaknya kita semua bisa menjaga hati kita agar kita dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan negatif yang cenderung merugikan diri kita sendiri. Sebelum mengakhiri renungan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga renungan pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Selalu sertailah kami dan berkatilah kami serta tuntun kami untuk bisa menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Dan juga ajarlah kami agar lebih mendalami Alkitab, agar hati kita juga dipenuhi oleh firman-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami masing-masing. Berhatilah kami yang akan menjalankan PAT, sertailah kami dan selalu berikanlah kemudahan kepada kami agar kami bisa mengerjakannya dengan baik dan hasil yang kami dapatkan juga bisa baik. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk teman-teman dan juga kakak-kakak yang akan menjalankan PAT, semangat dan Tuhan memberkati.